Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Hari ini kami ya bersama teman-teman dari PT Galeri Multi Payment. Saya selaku ketua tim hukum. Di samping saya Pak Richard Sitio yang menangani litigasi ya. Di sebelah kanan saya Pak Adi selaku komisaris, Pak Bayu Head of Operational, lalu kemudian Direktur GMP Pak Yohanes. Kami pada hari ini ingin memberikan penjelasan kepada seluruh konsumen dari Galeri Multi Payment yang menanyakan tentang ada permasalahan apa sih sebenarnya antara GMP dengan PT Aviana Sinar Abadi Tbk selaku pemilik IRS Market gitu ya. Banyak kemudian dari pihak konsumen-konsumen kami yang menanyakan hal ini baik secara langsung ya, baik secara kontak kepada CS sehingga hari ini kami ingin menjelaskan itu. Jadi saya jelaskan sebenarnya simpel saja permasalahannya. Kami menjadi merchant atau penjual ya di marketplace IRS Market itu sejak 2021. Terjadi persoalan dari 1 Maret sampai 1 April 2024. Permasalahannya simpel saja. IRS Market perintahkan kami untuk mengirim produk. Atas perintah pengiriman produk itu, dia hanya membayarkan sebagian. Sebagian lagi tidak dibayarkan. Kan simpel toh? Kan betul ya? Lalu kami menanyakan, lah ini kenapa kok ada sebagian yang nggak dibayarkan? Sesederhana itu. Lalu kemudian atas pertanyaan kami itu muncullah poin demi poin. Poin yang pertama dikatakan bahwa ada kesalahan dalam input kode, gitu ya. Nah itu nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Pak Richard. Namun begini, intinya ya pada dasarnya pihak PT Aviana Sinar Abadi Tbk selaku pemilik IRS Market ini dalam berbagai pernyataannya itu membuang badan. Adalah yang dikatakan bahwa mereka bukan pihak yang diuntungkan gitu ya. Itu yang diuntungkan pembeli. Nah yang mesti diperhatikan begini. Ini kan IRS Market ya, ini marketplace ya. Tapi yang mesti diperhatikan begini, marketplace itu bukan hanya sekedar wadah yang mempertemukan penjual dengan pembeli. Secara sistem, kita selaku penjual ini, selaku merchant ini ya, itu diperintah oleh marketplace untuk mengirimkan produk. Artinya hubungan hukumnya jelas. Kenapa? Karena kita juga nggak terima pembayaran dari mana-mana. Kita terima pembayarannya dari marketplace, yaitu dari IRS Market. IRS Market perintahkan GMP untuk kirim produk ke A, kirim produk ke B, kirim produk ke C gitu ya. Kita belum terima pembayaran loh, tapi karena kita percaya, kita kirim barang. Ya kan? Nah setelah kirim barang, yang memerintahkan harus bertanggung jawab dong. Kan sesimpel itu ya kan? Nah, dia hanya mengirimkan pembayaran untuk beberapa produk dan dia berdalih bahwa beberapa produk yang lain itu dia tidak perintahkan kirim, tapi terjadi perintah karena kesalahan sistem. Nah ini secara perdata ya, saya jelaskan juga kembali secara perdata kerugian yang terjadi kami sudah gugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Kami juga sudah melayangkan laporan kepolisian. Kenapa? Karena ada hal yang aneh. Anehnya di mana? Kami datangi kantor dari PT Aviana Sinar Abadi ini ya, yang kantornya itu di Jalan Alaidrus, Petojo. Itu kantornya kosong. Ini bisa dilihat nih. Ini sempat kurir saya waktu datang ke sana itu memfoto. Ya. Jadi fasilitas kantornya ada, tapi kantornya kosong.
tidak ada aktivitas sama sekali. Ya, nah di bawahnya itu juga bukan mereka, dan kami tidak di luar itu tidak ada satu penunjuk pun yang kira-kira memberi petunjuk bahwa itu kantor atas nama PT Aviana Sinar Abadi Tbk. Nah, ini di bawahnya begini nih. Kita nggak tahu nih apakah ini ekspedisi atau apa gitu ya. Ini kira-kira sebuah ruko, mereka menempati lantai 3. Kan ngeri kita ya. Ngeri kan? Sebuah perusahaan yang sudah TBK, listing di Bursa Efek, kantornya begitu. Nah ini kawan-kawan media nilai sendiri aja tuh. Iya kan? Ada kira-kira di sebuah ruko, nggak ada penanda di lantai 3, kita ke sana kosong. Dan sampai detik ini, saya garis bawah ya, sampai detik ini, alamat kantor itu masih dinyatakan sebagai kantor pusat dari PT Aviana Sinar Abadi Tbk. Itu kawan-kawan bisa cek di data Bursa Efek, sampai laporan mereka terakhir tahun 2024 itu masih dinyatakan begitu. Nah kemudian ada yang ngeri lagi, kami coba cek, ya kami coba cek nomor NPWP, ya nomor NPWP dari PT Aviana Sinar Abadi Tbk di website klikpajak.id, ya. Nah ini kami nggak tahu. Kalau ditanya, oh apakah ini website resmi, apakah enggak, kami nggak tahu. Tapi websitenya ada di internet, klikpajak.id. Kami masukkan nomor NPWP-nya. Di sana dikatakan apa? NPWP Anda sudah tidak aktif atau telah dinonaktifkan oleh DJP. Nah ini kan ngeri kita ini kalau begini nih, ya kan? Nah atas dasar itu kami melaporkan hal ini, ya. Ada keganjalan-keganjalan yang kami merasa kejanggalan-kejanggalan ini, kami laporkan. Kami sudah laporkan ke Komisi Persaingan Usaha, kami laporkan ke Perlindungan Konsumen, dan yang terpenting kami laporkan ini ke OJK. Kenapa? Karena menurut kami dalam lingkup tadi terkena pihak ke kami itu, ya, konteks IRS Market. IRS Market ini sebagai posisi dominan yang sudah menyalahgunakan wewenangnya. Nah, gitu, Mas. Bang, laporannya apa Bang yang di kepolisian, terus di mana Polda? Laporan kami lakukan di Polda Jawa Tengah karena domisili dari perusahaan kami ini GMP ini adanya di Boyolali. Kami laporkan PT Aviana Sinar Abadi Tbk sebagai terduga terlapor. Nah ini garis bawah ya, sebagai terduga terlapor pasal 378 tindak pidana penipuan, juga tindak pidana pencucian uang. Nah sekali lagi saya garis bawahi, terduga terlapor. Sehingga apa? Sehingga biar nanti pihak kepolisian yang akan melakukan penelusuran, penyelidikan dan lain-lain, sehingga menetapkan status-status apa yang sesuai secara hukum. Secara keseluruhan kerugiannya berapa Bang? Secara keseluruhan kerugian kami 868 juta. Tapi begini, kalau kita bicara kerugian ini ada dua pihak atau ada dua poin. Itu kerugian yang real. Tapi kerugian yang di luar itu kerugian imaterial. Kenapa? Ya contoh, ini berlarut-larut setelah sekian lama. Ya kan? Mohon maaf. Upaya-upaya kami, kepercayaan kami, kan gitu ya, kepercayaan kita ini kan ternodai. Ya, lalu kemudian kawan-kawan ini, bapak-bapak ini pengusaha-pengusaha lumayan ini, waktunya tersita, harus hadir di pengadilan dan lain sebagainya kan. Nah itu yang tidak ternilai. Tapi terlebih dari itu, ya, kami membawa ini bukan hanya bicara tentang poin bahwasannya ini perseteruan antara pihak GMP dengan Aviana saja. Kami membawa ada keganjalan-keganjalan tadi, contoh kantor, ya. Contoh nomor NPWP, sehingga kami membawa ini ke ranah negara, biar lembaga-lembaga negara mengkaji apakah ini benar, apakah ini boleh, gitu kan ya. Sehingga jangan kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ke depan. Nah, lebih ke sana kira-kira konsep kami. Bang, memang di awal nggak bertemunya seperti apa gitu, maksudnya awal kerjasamanya sampai kantornya tuh kosong gitu, memang nggak tahu kantornya. Jadi awal kerjasamanya itu, ya, perusahaan ini itu kan perusahaan yang menjual atau memasarkan sistem, gitu ya.
menjual atau memasarkan sistem. Sistem apa? Sistem yang bisa digunakan untuk penjualan produk-produk digital. Namanya sistem IRSX. Itu namanya. Jadi begitu kita beli itu, kita dapat fasilitas. Fasilitasnya apa? Fasilitasnya boleh berjualan di dalam marketplace yang namanya IRS Market yang tadi saya sebutkan. Nah, dalam kemudian pertama bertemu segala macam, itu kan marketing ketemu marketing. Ya kan? Lalu kemudian terjadilah transaksi dan semuanya. Ya dari kami itu itikat baik. Gitu. Kenapa itikat baik? Kami melihat bahwasannya penawaran mereka bagus, kemudian kami melakukan transaksi, kami beli, kami kontak pihaknya ada segala macam gitu kan. Tapi kami nggak pernah tahu perusahaannya segala macam. Sampai kemudian di bulan April hingga Mei terjadilah kemudian ada kira-kira ketidaksepahaman tentang permasalahan transaksi antara 1 Maret hingga 1 April tadi. Sehingga kami bersurat, ya kan? Saya diminta oleh pihak GMP, saya kirim kurir saya ke kantornya, sampai sana dikatakan, Pak, kantornya kosong. Ah, itu. Ya kan? Nah, jadi itu. Terus untuk persoalan secara hukum dan kemudian bagaimana perkembangan gugatan kami juga tentang pernyataan dari pihak Aviana, ya, yang katanya itu bahwa pihak GMP melakukan inovasi untuk membuat kode itu. Katanya begitu tuh, ya. Katanya kita membuat inovasi, lalu kemudian ada kesalahan prosedur. Nah kan kalau kesalahan prosedur harusnya kita tanya, prosedurnya mana? Prosedurnya nggak pernah ada, nggak pernah dikasih tahu, artinya nggak pernah ada larangan. Ya kok tiba-tiba ngomongnya kesalahan prosedur kan gitu kan? Nah ini nanti dijelaskan oleh rekan saya, Pak Richard silakan. Ya, jadi kalau dari PT Aviana mengatakan bahwa ada kesalahan prosedur, itu yang menjadi kesalahan mereka dilimpahkan menjadi kesalahan dari PT GMP. Nah, perlu dijelaskan bahwa dalam perkara ini tidak ada namanya kesalahan prosedural, karena semua ini kan by system. Sistem ini yang memiliki adalah PT Aviana. Jadi yang bisa mengotak-atik sistem itu hanyalah PT Aviana. Jadi PT GMP hanya menggunakan fitur-fitur yang ada di IRS Market, di aplikasi sistem milik PT Aviana. Nah, dalam sistem itu diperbolehkan untuk menggunakan fitur kode cadangan. Jadi ketika produk kami habis, ada cadangan. Jadi tidak langsung sekaligus 2 keluar, tapi ketika yang ini habis, maka akan ada cadangan lagi yang akan menggantikan yang habis ini sampai kami mengganti lagi kode yang ada. Jadi ini diperbolehkan secara sistem. Tapi ketika dalam persidangan bahwa pihak Aviana mengatakan tidak ada pihak Aviana mengatakan ada kesalahan prosedural. Nah, kami juga sudah mengaudit ini secara IT dan auditnya juga menyatakan bahwa hal tersebut benar, bahwa tidak ada kesalahan prosedural yang dilakukan oleh PT GMP. Jadi kami menggunakan sistem yang ada. Nah, nantinya ini akan kami buktikan di pengadilan. Kami akan menghadirkan ahli IT juga dan juga ahli hukum terkait dengan e-commerce ataupun transaksi elektronik untuk membuktikan bahwa tidak ada kesalahan prosedural yang dilakukan PT GMP. Yang ada hanyalah sistem dari PT Aviana yang kami duga mengalami terjadi kesalahan sehingga merugikan klien kami, yang mana ketika pemesanannya hanya 1 tapi yang dikeluarkan adalah 2 dan klien kami hanya dibayarkan 1 produk saja. Kira-kira begitu. Bang, tapi kalau untuk perjanjian kontraknya sendiri seperti apa pada awalnya gitu, Bang? Nah gini, ini menarik, perjanjian kontrak ini ya. Jadi perjanjian kontrak itu adalah jual beli sistem IRSX tadi, seperti yang saya katakan. Nah gini, dalam hukum itu tidak mesti semua itu tertulis, gitu ya. Semua aktivitas yang sudah dilakukan, maka kemudian terkandung di dalamnya tanggung jawab, hak dan kewajiban. IRS Market ini adalah sebuah fasilitas yang diberikan karena kita berlangganan. Sampai hari ini kita tetap bayar lisensi loh. Nah ini perlu digarisbawahi ini. Sampai hari ini pihak GMP tetap bayar lisensi
ya, tetap bayar lisensi penggunaan sistem IRSX. Dan saya garis bawahi satu lagi, yang menjadi pembeli dari sistem IRSX itu adalah galeri multi payment, gitu loh ya. Jadi kalau ada poin-poin yang menyatakan bahwasannya oh yang membeli bukan pihak galeri GMP, itu kita bingung juga itu, ya kan? Semua invoice yang dikirim dari PT Aviana itu atas nama PT Galeri Multi Payment. Surat menyurat yang disampaikan ke PT GMP itu juga banyak atas nama Galeri Multi Payment. Jadi pembelian sistem IRSX itu oleh Galeri Multi Payment sampai detik ini masih dibayar lisensinya, masih dipergunakan. Nah, karena itu masih dibayar dan masih dipergunakan, jadilah diberikan akses, gitu ya, diberikan akses ke yang namanya marketplace tadi. Sehingga apa? Nggak ada kalau kita bicara kalau harus plek keteplek ditanya ada tulisan-tulisan nggak? Hukum nggak mengatur begitu. Nah ya, hubungan hukum itu nggak selamanya harus hitam di atas putih. Tapi yang namanya sebuah aktivitas yang kemudian berkorelasi dengan hukum, terkandung kewajiban dan hak di dalam. Gitu Pak. Bang, PT Galeri Multi Payment itu bergerak di bidang penjualan apa aja Bang? Sependek pengetahuan kami, PT Galeri Multi Payment itu merupakan perusahaan penjualan sistem, ya, sistem-sistem digital. Sependek pengetahuan kami itu software kira-kira begitu. Artinya software yang bisa digunakan seperti yang kami gunakan, gitu kan, untuk menjual produk-produk digital. Nah, kalau kawan-kawan tanya produk-produk digitalnya apa, Bang? Itu seperti voucher pulsa, kemudian paket data, ya, pembayaran PPOB. Nah, kira-kira begitu. Tapi kalaupun ada bidang yang lain, nah itu di luar dari pengetahuan. Ini kan menarik karena IRS sendiri kan ada di bursa ya. Ya. Saya cek November sampai tadi itu sahamnya dia lumayan juga naiknya, Ya. sampai sekitar 500%-an. Ya. Tapi dengan kasus ini kan ada nggak udah komunikasi dengan bursa sendiri nggak? Misalnya untuk mendelisting dia, karena kan setahu saya omongan Pak Prabowo kan itu kan termasuk saham gorengan. Nah, itu ini karena Mas yang ngomong nih, makanya saya bilang ngeri. Nah, itu ya. Makanya saya bilang ngeri. Ngerinya kenapa? Ya saya nggak tahu ya, karena saya ini juga bukan ahli di bidang saham gitu ya. Sahamnya kelihatannya bagus gitu ya. Tapi kantornya begini. Nah ini saya bingung nih, kantornya begini. Iya kan? Ya saya nggak tahu kalau kira-kira teman-teman media ada perusahaan yang kemudian kantornya begini, lalu kemudian teman-teman mau nggak investasi? Nah ini saya nggak tahu nih, saya tanda tanya nih, gitu ya. Nah makanya kami karena kejanggalan-kejanggalan ini, kami melaporkan ini ke pihak yang menurut kami berwajib, ya kan? Siapa itu? Persaingan Usaha, Perlindungan Konsumen, dan OJK. Ya, nah setelah berjalannya proses, tentu kami juga akan melaporkan ini ke Bursa Efek, ya kan? Agar Bursa Efek juga melihat ini, ya kan? Tapi ada tendensi nggak? Nggak ada. Kami nggak ada tendensi apa-apa. Kami pure tanda tanya. Ada perusahaan yang sudah TBK, tapi kantor pusatnya yang masih sampai detik ini didaftarkan sebagai kantor pusat, kantornya kosong. Ya, kantornya kosong. Nah, apakah kemudian itu ada alasan dan lain sebagainya? Ya, saya nggak tahu itu. Terus kemudian NPWP-nya sependek kami melakukan pengecekan di website klikpajak.id, posisinya dikatakan NPWP Anda sudah tidak aktif atau telah dinonaktifkan oleh DJP. Nah, makanya saya bilang ngeri barang itu. Gitu, kawan-kawan. Kalau misalnya untuk transaksi sendiri tadi sekitar 800 juta ya di apa? Gini, jadi dari tanggal 1 Maret sampai 1 April ya, pihak IRS Market ini melakukan perintah pengiriman produk sekali. Beberapa detik kemudian dia memerintahkan lagi mengirimkan produk yang sama ke tujuan yang sama. Oke. Lalu dia hanya membayarkan produk yang dia perintahkan pertama. Nah, jadi terjadi pengulangan. Saya perjelas ya, saya garis bawah ya. Terjadi pengurangan, bukan transaksi ganda.
Karena kalau transaksi ganda dalam waktu yang bersamaan 2 transaksi atau 2 perintah kan gitu kan? Ini tidak. Detik ini kemudian diperintahkan kirim, beberapa detik berikutnya diperintahkan lagi. Nah kan nggak bisa dibilang ganda begitu. Artinya terjadi repeating, pengulangan. Dari pengulangan itu yang dibayarkan hanya 1 transaksi. Jadi per setiap transaksi PT GMP ini mengalami kerugian 1 produk. Nah, total dari 1 Maret hingga 1 April itu 868 juta sekian. Perlu kami sampaikan lagi, 868 juta sekian ini itu juga atas informasi dari PT Aviana. Gitu loh. Jadi udah terjadi rekonsiliasi. Jadi bukan kata kami ini barang. Gitu loh. Ini barang ini bukan kata kita ini. Kita udah terjadi ya, kebetulan yang komunikasi ini Pak Adi selaku komisaris dengan pimpinan PT Aviana Pak Panji, dilakukan komunikasi intens dan lain sebagainya, dilakukan rekonsiliasi data dari mereka, bahkan keluarlah angka 868 itu. Dan kemudian tentu juga bukan ujuk-ujuk ya, artinya begitu mereka sampaikan itu kan terjadi rekonsiliasi data. Kami melakukan runut data dan memang benar. Terjadilah kerugian material 868 juta. Gitu. Langkah ke depannya mau seperti apa nih Bang? Langkah ke depannya ya, kita ini kan negara hukum, gitu ya. Kami sudah sesuai prosedur menjalankan komunikasi atau musyawarah, ya. Komunikasi musyawarah kami itu dihadapkan pada ketidakadanya kesepakatan. Maka kami mengambil langkah hukum menggugat ini perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Proses hukum sekarang sedang berjalan, ya kita tinggal tunggu apa nanti kira-kira putusan dari majelis hakim. Ya kan? Intinya kami sebagai korban. Ini saya garis bawahi. Sekarang kita bicara Indonesia ini negara yang kira-kira mau masuk ke ranah digitalisasi lebih modern, lebih maju lagi ke depan. Kalau kira-kira pelaku-pelaku usaha seperti kami ini ya harus menjadi korban dan tidak bisa mendapatkan keadilan, ini tentu wajah yang sangat buruk bagi Indonesia. Ya. Mau kemudian kita tahu ya hari ini ada Menko Digi ya, kemudian dengan visi misinya juga pimpinan saya ya Pak Prabowo Presiden ya, dengan kemudian visi misinya. Tapi ada terjadi yang seperti ini. Dan saya nggak tahu apakah yang seperti ini hanya terjadi pada kami atau juga terjadi pada pihak-pihak lain, tapi nggak berani speak up ke depan, nggak berani mengambil langkah hukum. Nah ini yang kita nggak tahu. Sehingga apa? Sehingga selain langkah-langkah hukum yang kami lakukan, kami juga minta pihak pemerintah untuk bisa notice perihal ini, untuk bisa notice tentang kasus ini. Kenapa? Karena ini wajah citra Indonesia yang mau maju di era digitalisasi ke depan. Gitu. IRS Market ini core bisnisnya itu business to business. Artinya apa? Artinya kawan-kawan ini semua nggak bisa ujuk-ujuk bisa masuk ke situ. Harus dulu join, beli produk dia, baru bisa masuk. Artinya kan ini barang eksklusif, kan gitu ya. Nah ini barang eksklusif dan kemudian apa? Balik lagi saya bilang ngeri barang itu. Kantornya begitu, NPWP-nya begitu, ya kan? Nah maka saya minta juga kepada pemerintah di bidang-bidang khususnya ya, Komdigi, Bursa Efek, OJK untuk bisa notice hal ini ya, untuk bisa notice melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing. Saya kira gitu.